Gak berasa ya teman-teman ya, Ramadan akan berakhir dan kita sebentar lagi akan menyambut Idul Fitri. Dan biasanya tradisi di negara kita ini menyambut Idul Fitri itu dengan beres-beres ya, beres-beres rumah, beres-beres kendaraan. Ya nggak mungkin lah ya, di Idul Fitri ada kerabat datang ke rumah, rumah kita kotor, atau pada saat kita berkunjung ke rumah kerabat, kendaraan kita kotor kan nggak enak ya. Nah ini pas sekali saya akan mereview sebuah mesin jet cleaner atau high pressure cleaner, atau kalau di bahasa Indonesia kan mesin semprot air elektrik yang bisa kita gunakan untuk bersih-bersih rumah dan juga bersih-bersih kendaraan kita. Dari brand ini nih, H&L ya, nanti akan saya bawa ke depan. Kalau kalian penasaran bagaimana performanya, stay tune, kita intro dulu. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia yang akan kita bahas kali ini, sebuah mesin semprot air atau high pressure cleaner dari brand H&L ya. Ini tipenya adalah KL1200. Untuk motornya ini sudah menggunakan motor induksi ya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan BIS 70 yang sebelumnya pernah saya bahas. Ini motornya induksi jadi minim perawatan. Pada kemasan produknya di sini ada beberapa keterangan ya. Di sini ada tulisan untuk lifetime warranty. Lalu ada 100% spare part ada ya, disediakan oleh H&L. Lalu di sini ada untuk keterangan spesifikasi dan juga fitur-fiturnya. Nanti akan kita bahas secara mendetail. Oh ya, ini saya juga datangkan untuk biar sepaket ya, untuk cuci mobil. Ini alat cuci kolong mobil ya, supaya kita bisa bersihkan kolong mobil sendiri di rumah. Chassis washer, under washer extension, tipenya HL400. Lalu di sini ada beberapa keterangan terbuat dari bahan stainless steel dan aluminium alloy, mudah dirakit, lalu cocok untuk membersihkan kotoran pada bagian bawah kendaraan Anda. Oh iya, untuk kedua dari produk ini, untuk link pembeliannya saya cantumkan pada kolom deskripsi ya. Sekarang kita langsung unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah ini nih untuk alat pencuci kolong mobilnya ya, bahannya logam. Ini untuk pipa-pipanya, di sini ada beberapa bagian, nanti akan kita rakit terlebih dahulu ya, biar lebih jelas bagaimana bentuknya. Selanjutnya untuk high pressure cleanernya. Oke, pada paket pembelian yang pertama di sini ada aksesorisnya, ada penyaring air dan juga sambungan selang. Berikutnya di sini ada buku panduan penggunaan, berbahasa Indonesia ya sepertinya, nanti kita akan lihat. Lalu ini ada untuk membersihkan nozzle dari bahan logam. Selanjutnya ini adalah kartu garansinya ya teman-teman ya. Kartu garansinya selama 2 tahun dari mesin HL. Jadi mantap ya, sudah berani kasih garansi lama. Untuk service centernya Jakarta, Semarang, Medan, dan Surabaya. Lalu untuk ini nih, sosial medianya, Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Ini ada 2 lembar agar bisa klaim garansi, yang satunya harus kalian kirim. Lalu berikutnya di sini ada selang ya. Selang untuk menyedot air. Ini sistemnya dia menyedot air ya teman-teman ya. Lalu ini adalah selang nozzle-nya ini untuk nozzle, selang untuk menyemprotnya ya. Selang nozzle lagi. Jadi salah-salah saya ngomong nih. Selang untuk menyemprot, dan ini nih. Ini adalah gun dan nozzle-nya. Lalu berikutnya yang terakhir mesinnya ya. Ini mesinnya lumayan berat nih. Nah, ini dia yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, ini jelas ya bentuknya ya, mesin induksi ini. Jadi tidak menggunakan karbon brush lagi, minim perawatan, dan pastinya suaranya lebih halus. Dan untuk chassis washernya atau pembersih kolong mobilnya ini gampang sekali untuk merakitnya. Jadi di kemasan produknya juga disertakan ya, ada 3 tahap untuk cara ngerakitnya. Ini tinggal ditarik-tarik saja ini gampang, pipanya itu tinggal ditarik seperti ini. Dan kalau mau dipasang tinggal ditarik lagi lalu dilepas ya. Nah ini sudah kuat. Dapat 2 pipa tadi ya. Ini pipa yang bagian atas juga sama untuk mekanisme pengunciannya. Lalu untuk konektor ke gun, ini dia menggunakan semacam kuningan ya. Dan ini ada dratnya teman-teman. Jadi kalau mau dipasang, ikuti saja alur dari dratnya ya. Jadi gampang lah cara masangnya. Nggak ribet kok ini. Untuk mekanisme cara kerjanya ya, ini nanti kita aliri air, lalu airnya akan keluar dari lubang-lubang yang ada di atas ini nih. Dan ini untuk bahannya sih kokoh ya teman-teman ya.
Mantap. Bahannya ini dari stainless steel untuk pipanya, lalu untuk bagian bawahnya ini dari aluminium ya. Untuk rodanya ini karet. Jadi mantap. Oke ya, untuk build quality-nya sih saya rasa nggak ada masalah. Lalu untuk mesin high pressure cleaner-nya, ini ada bodi plastiknya yang warna biru plastik. Dan ini untuk mesin induksinya ya dari logam ya pastinya ya teman-teman ya. Karena ini mesin induksi, ini logam juga sama, di bawahnya ini kakinya adalah plastik. Lalu bagian atas penutup bodinya ini adalah plastik juga. Dan untuk kualitas plastiknya sih saya rasa ini lumayan ya, lumayan bagus teman-teman. Ya HNL ini nggak pernah ngecewakan ya kalau dari sisi build quality. Lalu untuk kabelnya juga lumayan tebal ini. Tingkat finishingnya juga bagus, tidak seperti barang-barang murah ini ya. Untuk selangnya ini yang agak terlihat murahan ya. Nah bisa dilihat sendiri kalau kita bandingkan dengan punyanya Bosch ya memang berbeda ya. Tetapi ya kita harus sadar akan harganya. Nah ini untuk selang penyedotnya juga bahannya biasa-biasa saja ya. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya, yang pasti yang penting bisa berfungsi dengan baik. Oh iya satu lagi ya teman-teman ya, yang terlihat murah dari mesin high pressure cleaner ini juga gunnya ya. Kalau kita bandingkan dengan gun yang kita dapatkan pada produk Crisbo, ini ya di bawah untuk kualitasnya. Material bahan plastiknya itu memang terkesan murah. Ya menurut saya sih HNL fokus ke mesinnya ya. Oh iya, untuk cara merakitnya tinggal lihat di buku panduannya ini ya teman-teman ya. Ini berbahasa Indonesia semua, jadi gampang untuk dipahami. Di sini jelas tertulis cara memasangnya dan juga penempatannya semua ada di sini. Dan cara penggunaannya juga ada di buku manualnya ini. Jadi pada saat kalian beli nanti jangan lupa baca bukunya. Oke, sedikit saya peragakan di sini ya teman-teman ya untuk cara memasangnya. Yang pertama, untuk selangnya terlebih dahulu kita rakit ya untuk selang penyedot airnya. Ini untuk konektor selangnya kita pasang seperti ini. Nah ini tinggal kita masukin saja sampai masuk, lalu kita putar dratnya. Pastikan kencang ya, pada saat nanti menyedot air, airnya nggak akan bocor. Lalu ini untuk penyaring airnya, tinggal dipasang saja di ujungnya. Nah ini sudah jadi untuk selang penyedot airnya. Dan jangan lupa dipastikan semua ya teman-teman ya, semuanya tidak ada yang longgar-longgar atau ada yang bocor supaya nanti kerja mesinnya itu optimal. Nah, ini selanjutnya adalah konektor untuk selang ke mesin ya. Dan apabila sudah terpasang sempurna, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Untuk selang outputnya ada di sebelah kanan untuk output atau untuk mengeluarkan airnya sebelah kanan. Untuk selang yang menyedot air ada di sebelah kiri, konektornya jangan lupa dipasang ya. Dan untuk menyatukannya dengan selangnya, ya ini tinggal disatukan dengan konektornya ini ya. Dan jangan lupa penyaringnya juga harus dipasang agar mesinnya awet ya, tidak menyerap kotoran-kotoran. Nah, ini tinggal begini saja untuk memasangnya. Jadi cukup mudah ya. Selanjutnya untuk gunnya ini, cara menyatukannya ke selang gampang juga. Ini ada dratnya. Tinggal disatukan saja pada dratnya ini ya. Dieratkan teman-teman supaya airnya tidak bocor. Dan untuk nozzle-nya ini kita mendapatkan 2 buah nozzle ya. Yang panjang seperti ini dan juga yang pendek yang terpasang. Ini tinggal gunakan aja sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau saya lebih suka menggunakan yang pendek. Cara masangnya ini ada di sini nih. Dimasukkan ke dalam lalu diputar ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini, dimasukkan ke dalam lalu diputar ke bawah ya. Nah, gitu aja. Cukup gampang. Untuk spesifikasinya, selang untuk menyedot airnya ini ukurannya adalah 1/2 inci. Jadi kalau kalian mau ganti dengan selang yang lebih bagus, cari ukuran yang 1/2 inci ya. Dan untuk selang outputnya atau selang untuk disambungkan ke gun, ini ukuran panjangnya adalah 5 meter. Jadi lumayan panjang ya. Ini 5 meter, kalau kalian nggak percaya silahkan ukur sendiri ya. Yang pasti ini sesuai lah, sudah saya ukur. Kalau saya tampilkan lagi di sini, nanti videonya terlalu panjang. Selanjutnya untuk spek tertulis pada mesinnya ini, untuk voltasenya adalah 220 volt, powernya 700 watt, untuk pressernya tekanannya adalah 105 bar, lalu flow-nya itu 8 liter per menit. Dan untuk suaranya adalah 85 desibel, nanti kita akan uji ya. Oke, yang pertama kita akan lihat untuk konsumsi daya listrik tanpa beban dan juga untuk tingkat kebisingan dari alat ini. Apakah benar 85 dB?
Sama-sama kita lihat di sini. Untuk konsumsi daya listrik tanpa beban di angka 365 watt. Dan untuk tingkat kebisingannya benar ya teman-teman ya, hanya 85,6 desibel. Jadi ini memang adem sekali suaranya. Mesin induksi itu memang terkenal adem ya suaranya ya. Jadi kalau digunakan di lingkungan perumahan ini oke sekali. Oke, untuk uji performa, di sini saya akan membersihkan lantai rumah saya ini. Kebetulan lagi renovasi rumah ya. Jadi banyak pasir-pasir, bekas-bekas hebel, dan juga bekas-bekas semen. Kita akan bersihkan ya dengan high pressure cleaner ini. Kita lihat bagaimana performanya. Wih, mantap ini. Terasa tenaganya ya. Suaranya juga adem, tenaga dari mesinnya oke, semprotannya jadinya mantap kencang. Dan untuk semprotan melebarnya ini sih oke juga ya. Lebarnya itu lumayan loh teman-teman. Kalau saya bandingkan dengan Crispo saya ini lebih lebar lagi untuk cakupan semprotannya ya. Nah, biar lebih jelas lagi seberapa lebar nih, kalian lihat sendiri ya. Lumayan lebar ini untuk semprotannya. Jadi kalau bilas mobil yang selesai kita sabuni, ini mantap nih. Kena semuanya dia. Oke, sekarang kita akan ukur seberapa jauh kira-kira tembakan airnya ya. Itu ada hebel di sana. Kita akan ukur jaraknya berapa. Ya, jarak hebel itu sekitar 6,8 meter ya untuk jaraknya. Sekarang kita akan coba tembakkan. Apakah nyampe atau tidak. Ini saya menggunakan nozzle yang pendek ya. Dari tempat saya berdiri kita lihat. Apakah ya ada angin ya. Tapi kena itu ya teman-teman ya. Tuh kena tuh. Jadi hampir 7 meter. Lumayan jauh ya. Nah, bisa dilihat ya untuk hebelnya. Ini kena ya. Nah, basah ya. Oke, sekarang kita akan cuci mobil ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk pencuci kolong mobilnya ini ya. Ini pemasangannya tinggal dipasangkan ke gunnya saja, kurang lebih seperti ini. Ini kan kalau di gunnya ini atau di pistolnya ini ada lubang seperti ini ya. Ini lubang, tinggal kita masukin saja lalu kita putar, kita paskan. Ya kurang lebih cara pemasangannya seperti pasang nozzle ya. Tetapi ini setelah saya tadi coba-coba ya, agak sedikit lebih tricky ya menggunakannya. Karena akan sering lepas apabila kita menjangkau sudut tertentu. Nah, harus dipaskan benar-benar ya. Nih. Wah, mantap ya. Untuk performanya sih mantap. Nah, kalian lihat sendiri untuk hembusannya mantap sekali. Tetapi ya agak sedikit tricky nih, sering lepas di gunnya ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba mencuci kolong mobil saya. Nah, di sini nih masalahnya ya. Nih, jadi kalau kita
menjangkau sudut tertentu ya teman-teman ya. Jadi dia akan lepas. Harus kita pasangkan lagi nih seperti ini. Jadi posisi nozzle-nya itu agak sedikit harus ditekuk-tekuk seperti ini ya, supaya dia tidak lepas. Untuk performa sih mantap nih ya. Nih ya, hembusannya itu kencang banget memang. Ya. Ya, namanya juga alat murah ya. Pastinya kalau mau sempurna banget ya nggak bisa lah. Kita harus sesuaikan dengan harganya. Nah, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan saya mengenai mesin high pressure cleaner dari HNL tadi. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality-nya saya rasa tidak ada yang bisa kita komplain ya. Dengan harga yang ditawarkan, build quality seperti tadi sudah oke-oke saja menurut saya. Ya, kalau ada minor-minor sedikit wajar ya. Tetapi kalau kalian memang menginginkan build quality yang memang benar-benar jempolan, ya tambah uang lagi ya teman-teman ya. Beli yang mahal. Selanjutnya untuk fitur-fiturnya juga saya rasa tidak ada yang bisa kita komplain. Pada saat saya gunakan tadi semua fiturnya bekerja dengan baik ya. Lalu untuk spesifikasi juga sudah sesuai-sesuai saja. Tanpa bebannya di 300-an watt, pada saat sudah menyedot air di 700-an watt. Ya udah sesuai ya dengan watt yang tertulis pada kemasannya. Dan terakhir untuk performanya saya rasa ya nggak ada masalah juga ya. Untuk semprotannya kenceng, suaranya halus. Ya sudah oke kalau menurut saya untuk performanya. Untuk watt rumahnya yang 900 watt, saya rasa sih ya tidak saya sarankan menggunakannya ya. Karena pada saat digunakan untuk menyemprot itu dia di 700 watt. Kalau kalian di rumah itu 900 watt, sudah ada kulkas, TV menyala, lampu menyala, ya saya yakin nggak akan kuat ya. Ya cocoknya digunakan untuk rumah yang 1300 ke atas ya teman-teman ya. Ini saran saya. Tapi kalau kalian mau coba-coba di 900 watt ya silakan saja. Tapi matikan semua untuk peralatan elektronik di rumah. Dan yang paling saya suka dari mesin ini adalah suaranya yang benar-benar halus ya. Saya sudah bandingkan dengan Crisbo saya, ya ini suaranya ya jauh ya. Kalau Crisbo itu di 100 desibel, ini hanya 85. Suaranya itu halus sekali ya, seperti mesin pompa air yang sudah idle. Jadi mantap sekali saya rasa kalau kita gunakan di lingkungan perumahan, jadi tidak mengganggu tetangga. Lalu pertanyaan intinya, apakah dengan harga yang ditawarkan mesin tersebut worth it untuk dibeli? Saya rasa sih worth it ya. HNL garansinya jelas. Untuk performa mesinnya nggak ada masalah. Suaranya adem. Ya worth it ya dengan harga yang ditawarkan. Yaitu balik lagi, itu opini pribadi saya sendiri. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda ya nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.